Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) dan mulai diluncurkan 6 Januari 2025 bisa menciptakan pasar baru daging ayam dan telur. Dengan pasar sasaran 82,9 juta penduduk yang terdiri atas peserta didik dari jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini, hingga SMA atau sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, betapa besar pasar baru daging ayam dan telur yang menjadi bahan menu MBG. Program MBG tersebut bertujuan untuk membangun sumber daya manusia unggul sebagai pondasi Indonesia Emas 2045. Untuk melayani pasar sasaran tersebut, BGN membuka outlet atau gerai yang disebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Masyarakat umum bisa terlibat menjadi mitra BGN dalam membangun SPPG dan menjadi pemasok bahan baku untuk menu MBG seperti daging ayam dan telur. Sampai Maret 2025 ini, BGN sudah membuka 876 SPPG di 38 provinsi di Indonesia untuk melayani 2,5 juta penduduk atau pasar sasaran atau penerima manfaat program MBG. Bandingkan dengan KFC, Kentucky Fried Chicken di Indonesia yang baru berhasil membuka 715 gerai dalam waktu 46 tahun untuk melayani pelanggan 400.000 orang. Satu gerai SPPG dapat melayani 3.000 penerima manfaat MBG per hari. Menurut Dadan Hindayana, Kepala BGN, dalam acara Agri-Innovation Conference 2025, suatu perhelatan Edu Farmers dan Pemuda Tani Indonesia di Jakarta, Sabtu 22 Februari 2025. Setiap hari satu gerai SPPG membutuhkan pasokan 200 kg beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur atau setara 200 kg, 300 kg sayuran, serta 300 sampai 500 liter susu. Bayangkan jika nanti sudah terbangun 30.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta orang, betapa banyak kebutuhan bahan baku menu. Misalnya, untuk melayani 82,9 juta orang, diperlukan 82,9 juta butir telur ayam, setara 5,5 juta kilogram per hari. Pada tahun 2024, sebelum adanya program MBG, Indonesia masih surplus daging ayam dan telur. Produksi telur ayam sekitar 6,34 juta ton dengan kebutuhan sekitar 6,24 juta ton sehingga surplus 0,1 juta ton. Sementara produksi daging ayam sekitar 3,76 juta ton dengan kebutuhan sekitar 3,56 juta ton sehingga surplus 0,2 juta ton. Pada tahun 2025, dengan adanya program MBG, kebutuhan daging ayam dan telur bakal meningkat dengan pesat. Jadi, perlu berhati-hati.
jangan sampai terjadi defisit. Dengan kehadiran program MBG ini, menurut Arief Prastyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, ekosistem pangan menjadi semakin lengkap. Dulu orang bicara usaha tani, pasca panen, dan cadangan pangan. Kini bicara ke hilirnya. Dulu banyak petani buang-buang cabai, buang-buang telur karena harganya jatuh. Sekarang bisa dibeli pemerintah, terutama oleh Badan Gizi Nasional untuk memenuhi kebutuhan bahan menu MBG. Kunci usaha tani itu adalah pasar. Mau menanam apapun, mau berternak apapun, kunci utamanya adalah pasar. Hasil pertanian bisa dijual kepada konsumen dan petani mendapatkan keuntungan. Badan Gizi Nasional menjadi optaker atau konsumen terdepan produk-produk pertanian. Tentu saja Badan Gizi Nasional akan membeli produk-produk pertanian yang diproduksi di dalam negeri, bukan yang diproduksi petani di luar negeri. Pada tahun 2025 ini, anggaran program MBG ditingkatkan dari semula 71 triliun rupiah menjadi 171 triliun rupiah. Menurut Hasim Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu 26 Februari 2025 di Jakarta, mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, dengan peningkatan anggaran tersebut, maka program MBG bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1,99%. Jika masih dengan anggaran 71 triliun rupiah, kontribusi program MBG terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,83%. Bayangkan jika nanti anggarannya 400 triliun rupiah per tahun, betapa besar kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Selain itu, dengan kehadiran 30.000 SPPG bisa menyerap tenaga kerja 1,5 juta orang. Mari petani, peternak, petambak, nelayan, UMKM, koperasi, dan badan usaha milik desa BUMDes untuk memanfaatkan peluang pasar baru melalui program MBG, salah satu proyek strategis nasional pada era Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas Presiden dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 3 Maret 2025, diputuskan akan dibentuk 70.000 koperasi desa Kopdes Merah Putih yang akan menjadi penyalur bahan baku MBG di setiap desa, sehingga diharapkan perputaran uang di desa-desa bakal cemerlang.